Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Dalam bagian yang lalu kita sudah belajar tentang tujuan hidup manusia, yaitu untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu mengetahui tujuan hidup. Mengapa manusia perlu untuk mengetahui tujuan hidupnya. Nah, ada 3 alasan mengapa kita perlu mengetahui tujuan hidup. Yang pertama adalah mengetahui tujuan hidup menentukan bagaimana cara kita hidup. Tujuan hidup menentukan cara hidup. Orang yang memiliki tujuan hidup tertentu pasti juga akan hidup sesuai dengan tujuan itu. Baik dia sadari maupun tidak. Orang yang salah meletakkan tujuan hidupnya juga akan mempengaruhi cara dia hidup. Alkitab memberikan contoh misalnya Ribka. Ribka dikatakan Alkitab sebagai orang yang mandul. Kemudian Ishak suaminya berdoa bagi dia dan dia kemudian bisa mengandung. Nah, pada saat dia mengandung dikatakan di Kejadian 25 dia memiliki anak kembar yaitu Yakub dan Esau. Keduanya bergejolak terus sejak di dalam rahim. Sehingga Ribka merasa kesakitan, merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya dia mengatakan keputusasaannya. Untuk apa dia hidup kalau memang situasinya seperti itu. 2 pasal selanjutnya yaitu di Kejadian 27. Ribka juga melihat keadaan rumah tangga dari anak-anaknya terutama Esau. Apa yang terjadi di dalam keluarganya. Kemudian Ribka juga mengatakan kalau demikian untuk apa aku hidup. Tampaknya Ribka adalah orang yang mudah putus asa. Mengapa dia putus asa? Karena dia meletakkan tujuan hidupnya pada sesuatu yang keliru. Pada waktu itu orang menganggap bahwa memiliki anak adalah segala-galanya. Maka dia menganggap itu adalah tujuan hidup, itu adalah sesuatu yang memberi nilai kepada hidupnya dia. Makanya ketika dia tidak memiliki anak, dia merasa putus asa. Pada saat dia memiliki anak kembar dan bergejolak di dalam perutnya, dia juga merasa putus asa. Ketika anak-anaknya dalam keadaan yang tidak ideal, dia juga putus asa. Jadi mengetahui tujuan hidup sangat diperlukan karena akan mempengaruhi cara seseorang hidup. Yang kedua, mengapa mengetahui tujuan hidup sangat diperlukan? Karena mempengaruhi nilai hidup seseorang. Apa yang dipandang paling penting di dalam hidup seseorang itu ditentukan oleh tujuan hidup yang dia pahami. Alkitab memberi contoh yang paling jelas adalah Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang ke-11. Paulus menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Dahulu dia seperti apa? Secara jasmani, secara lahiriah, dia bangga dengan masa lalunya. Karena dia adalah orang Farisi, orang yang sangat saleh, orang yang terpandang. Dia orang yang sangat pandai sekali. Dia juga berasal dari suku Israel. Dan dia juga berbudaya Ibrani. Dia berasal dari suku Benyamin, suku bangsawan. Dia memiliki semua hal yang menurut dunia adalah hal-hal yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus? Setelah dia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mengenal Kristus dan untuk mengalami persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah dia mengetahui tujuan hidupnya yang benar, maka Paulus memandang semua yang dia miliki dan dia memberi nilai yang berbeda. Apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang dia anggap sebagai kerugian. Apa yang dia dulu banggakan, sekarang dia anggap sebagai sampah. Mengapa? Apa yang dia miliki tidak berubah. Mengapa nilai hidupnya bisa berubah? Karena Paulus sudah menemukan tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidup seseorang mempengaruhi dia di dalam memberi nilai pada segala sesuatu. Orang yang menganggap tujuan hidup adalah menjadi kaya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, maka bagi orang itu, dia akan memandang segala sesuatu menilainya berdasarkan materi. Yang ketiga, mengapa mengetahui tujuan hidup adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Karena menentukan kepuasan seseorang terhadap hidupnya. Semua orang
pasti hidup dan mati pada akhirnya. Pada saat orang akan mati, dia biasanya akan mereview, meninjau ulang seluruh hidupnya. Dan dia mulai bertanya, apakah arti hidupnya dia? Nah saudara, pada saat orang berusaha untuk menilai, berusaha untuk mengukur, mengevaluasi hidupnya, dia akan mengevaluasi juga seberapa besar kepuasan dirinya. Kepuasan ditentukan oleh tujuan hidup seseorang. Sebagai contoh adalah Paulus dan Tuhan Yesus. Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Dia menutup hidupnya dengan sukacita luar biasa. Padahal dia pada waktu itu sedang berada di dalam situasi yang tidak mengenakkan. Dia berada di dalam penderitaan, dia mengatakan saat kematianku sudah dekat. Paulus berada dalam situasi yang tidak mengenakkan, tapi dia menutup hidupnya dengan sukacita. Begitu pula dengan Tuhan Yesus yang tampaknya bagi orang biasa, dia adalah orang yang sangat mengenaskan. Mati muda, ditolak orang-orang yang dia kasihi, dan dia tampaknya bukan tipikal orang yang berhasil. Tetapi di akhir hidupnya, di Yohanes 19 ayat 30, dia menutup semuanya dengan perkataan, sudah selesai. Ada kepuasan di sana. Ada sesuatu yang membuat Paulus, yang membuat Tuhan Yesus menutup hidupnya dengan cara bersukacita. Yaitu karena mereka yakin tujuan hidupnya adalah untuk Allah. Dan mereka telah menghidupi hidupnya sesuai dengan tujuan itu. Sehingga ada kepuasan yang besar di akhir hidup mereka. Orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan hidup dengan sembarangan, memberi nilai secara keliru, dan pada akhirnya dia akan menyesal dengan hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah tahu tujuan hidupmu? Apakah tujuan itu mempengaruhi caramu hidup, caramu memberi nilai, dan menentukan nanti tingkat kepuasanmu di akhir hidupmu? Tuhan memberkati. Amin.